Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita memasuki devosi kepada Santo Yusuf pada hari yang kedua. Pada hari yang kedua ini kita mengambil tema Pembela Kristus yang sejati. Dan kita akan melihat bagaimana Yusuf menunjukkan keberanian. Ia tampil sebagai pribadi yang melindungi, menjaga, dan membela Yesus dan Maria dengan resiko apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita menyiapkan hati kita mengakui segala dosa-dosa kita agar kita pun pantas dalam doa kita pada siang hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Santo Yusuf dengan segala kerendahan hati dan ketaatan melaksanakan kehendak-Mu, bahkan ketika kehendak-Mu itu berbeda dengan apa yang ia pikirkan dan rencanakan. Semoga melalui teladannya kami semakin belajar untuk mencari, mendengarkan, mentaati, dan melaksanakan kehendak-Mu yang kadang berbeda dengan kehendak dan rencana kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Injil diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu menjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur
sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius mengisahkan bahwa setelah orang Majus pulang, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan menyuruhnya membawa anak dan ibunya melarikan diri ke Mesir dan tinggal di sana sampai Allah memberitahukannya, karena Herodes sedang mencari mereka untuk membunuh Yesus. Melalui malaikat, Allah memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk menyelamatkan dan juga menjaga hidup anak dan ibunya. Menanggapi kepercayaan itu, Yusuf dengan segera melaksanakannya, walaupun malaikat itu juga memberitakan tentang cara dan bagaimana harus dilakukan. Orang yang memusuhinya adalah Herodes, yang mempunyai kedudukan dan kuasa besar. Pertanyaannya adalah, siapakah Yusuf di hadapan Herodes? Bagaimana pribadi Yusuf mengambil resiko berhadapan dengan mereka? Namun Yusuf menunjukkan keberanian. Ia tampil sebagai pribadi yang melindungi, menjaga, dan membela Yesus dan Maria dengan resiko apapun. Ia mungkin dapat bertanya, mengapa Allah dengan kuasanya tidak mengadakan mujizat untuk dapat menyembunyikan mereka? Sesuai dengan perintah malaikat, Yusuf berangkat ke Mesir. Pengungsian ke Mesir adalah jalan panjang dan penuh perjuangan. Situasinya tidak pasti dan tidak mudah untuk berjalan sendiri. Dan sekarang Yusuf melarikan diri bersama dengan Yesus dan Maria. Yusuf sungguh-sungguh bergantung pada penyelenggaraan ilahi dan sekaligus berjuang dengan segala kemampuannya untuk dapat hidup. Dan Yusuf melaksanakannya dengan baik sampai mereka boleh kembali dan hidup di Nazaret. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan refleksi kita adalah, apakah kita sebagai anggota keluarga melindungi anggota-anggota keluarga yang lemah? Apakah kita menjadikan mereka sebagai beban dalam hidup kita? Mari kita mohon kepada Santo Yusuf supaya kita menjadi pelindung, penopang, dan pembela saudara-saudara kita yang lemah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, Santo Yusuf menunjukkan keberanian. Ia tampil sebagai pribadi yang melindungi, menjaga, dan membela Yesus dan Maria dengan resiko apapun. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga segala perubahan dan pembaharuan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja menjadi panik atau bingung, sehingga memisahkan diri dari masyarakat umum. Semoga iman kami cukup kuat untuk menghadapi tantangan dan resiko-resiko yang kami temui. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga iman seluruh umat Kristiani kuat dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga umat berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa kabar baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang tersandung dan tergoncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, ketidakadilan. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap percaya pada Allah yang adil, pengasih dan penyayang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kebaikan dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita juga menghaturkan segala doa-doa dan intensi kita pada devosi kepada Santo Yusuf pada hari ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, sejak dulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru, suatu dunia yang lebih cocok dengan cita-citamu oleh kekuatan yang kami peroleh dari Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendoakan doa kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf yang mulia, aku berlutut di hadapanmu untuk memohon perlindunganmu. Aku memilihmu sebagai ayah, pelindung dan pembimbingku. Di bawah perlindunganmu, aku percayakan tubuh dan jiwaku, semua yang menjadi milikku, kehidupan dan kesehatan. Terimalah aku sebagai anakmu. Lindungilah aku dari semua bahaya dan jerat musuh. Bantulah aku setiap saat dan terutama pada saat kematianku. Amin. Mari kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti doa devosi kepada Santo Yusuf pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok dengan waktu yang sama. Mari kita bersama-sama menutup devosi kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga devosi kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan selama hari-hari ini membantu kami menimba dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh anggota keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan dan doa dalam devosi kepada Santo Yosef hari yang kedua ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi
kita diutus. Amin.